Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih, tapi bukan orang kampung duku, bukan orang pedurenan. Contoh dalam keluarga ada 3 orang, yang satu jadi lurah pedurenan, yang kedua jadi RW 012, yang satu nggak punya kerjaan, yang satu pengangguran, yang satu rumahnya ada di samping pinggiran kali, kebanjiran lagi. Kemudian dia pesta pernikahan, turut mengundang lurah ada, Pak RW ada, yang rumahnya di pinggiran Ada. tapi bukan orang dukuh, bukan orang kampung dukuh, bukan orang kampung bedu. Nah, di sini mah alhamdulillah, Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Selain Allah Maha Penyayang, sayangnya tidak pernah terbilang. Orang tua sama anak kasih apa sayang? Sayang apa kasih? Sayang. Orang sayang pasti kasih. Orang kasih belum tentu saya. Kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, dia nyanyi tuh, sungguh terpaksa aku menyanyi. Kita kasih nggak? Sayang apa kasih? Bukan sayang. Artinya apa? Setelah dia ngamen, dia nyanyi, kita kasih 1000, dia pergi kemana bodoh amat. Betul? Dia mau makan apa terserah dia. Dia mau tidur di mana urusan dia. Orang tua sayang pasti kasih. Tapi kalau ada pengamen, kita cuma kasih, tidak sayang. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang yang disayang, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, siapa orang yang disayang itu? Ada musola Nurul Adam. Bukan cuma lewat musola, tapi masuk musola. Betul? Bukan tahu dengar ada taklim malam minggu, tapi juga ikut ngaji. Pilih mana, ngaji apa diajiin? Baca Quran apa dibacain? Mau azan apa diazanin? Mau sholat apa disolatin? Ayo pilih mana? Sendal pernah hilang di Nurul Adam, atau karena sendalnya nggak pernah hilang karena nggak pernah datang ke musola Nurul Adam? Mendingan sendal pernah hilang, betul? Kenapa banyak orang mikirin hidup enak,
tapi sedikit orang mikirin matinya enak, betul? Sampai puyeng mikirin hidup enak. Pagi cari duit, siang cari duit, malam cari duit, kepanasan, kehujanan, pengen dunia bahagia. Dia pikirin apa puyeng itu dunia. Tapi sedikit orang yang mikirin matinya enak, wafat dalam keadaan husnul, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Yuk pilih mana, berangkat sendiri ke Nurul Adam apa dianterin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Belakang imam. Orang Kampung Pinang waktu hidup nggak pernah masuk musola, udah mati masuk musola. Orang Pinang itu dulu di Bedorena nggak gitu, di Duku mah nggak gitu. Alhamdulillah, malam minggu talim bapak-bapak penuh, sholat subuhnya penuh sampai keluar-luar. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah. Saya kenal beliau luka sama saya. Saya pernah ceramah di Musala Pedurenan, di Musala Pedurenan, di Kelurahan Pedurenan. Ini yang undang RW 0211, taklimnya giliran. Kebetulan RW 011, RW 012 ini sebagai sahabul baik yang jadi mencari taklim atau sama Pak Lurah sambutan, ngasih daster juga, cuma saya kan kebagian. Nah, mudah-mudahan Pelurah sehat walafiat, Amin. panjang umurnya, Amin. berkah rezekinya, Amin. tambah istrinya. Nggak ikut ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Ilham Damara, RW 012. Ini murid saya Pak ini. Dulu badannya nggak gede-gede gini. Udah kayak hulak ya. Juga ada Pak RT Haji Sri Purwanto Manurang. Oh, dapat daster tadi ya. Juga Bapak RT Karnoto, Bapak Ustadz Haji Ngarbi, Bapak Ustadz Haji Tulud Haji, Bapak Ustadz Dedi yang masih kerja ya Pak? Masih. Dan juga masyarakat RW 012, jamaah Mushola Nurul Adam. Mudah-mudahan kita Pak Lurah, Pak RW, Pak RT bukan cuma kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Oh, oh. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu
bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Apa itu? Mirasan 3. Mirasan 3. 3. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mirasan 3, amin. Amin. Tidak ada yang judi online, amin. Amin. Tidak ada yang mabuk-mabukan, amin. Amin. Nggak ada yang Q, nggak ada yang intisari, nggak ada yang arak bali, nggak ada yang raja wali, tidak ada yang anggur merah, tidak ada lagi yang namanya kok tahu? Palura ngasih tahu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat lebih bagus, 4 jam selesai. Malam ini ada malam yang pertama di tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Tidak semua RT mengadakan kegiatan ini, betul? Tidak ada setiap RW mengadakan tahun baru Muharram. Dan tidak setiap lurah datang diundang untuk peringatan tahun baru Islam. Artinya apa? Warganya hebat, RT-nya hebat, RW-nya hebat, lurahnya hebat. Kalau punya lurah seperti ini, rajin datang di acara-acara pengajian. Kalau belum mati jangan kuburin dulu. Ya Pak Lurah ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram, bulan yang penuh dengan jejak peristiwa besar agama. Bulan Muharram, bulan yang penuh dengan jejak peristiwa para nabi dan umat manusia. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh ladang pahala yang Allah anugerahkan kepada kita. Muharram artinya yang dihormati. Nah, apa keistimewaan bulan Muharram yang malam ini kita peringati? Nah, di antaranya adalah bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Adam alaihissalam, rajanya manusia, dan Siti Hawa, nenek moyang manusia, taubatnya diterima oleh Allah karena memakan buah khuldi. Ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah untuk menjadi khalifah. Artinya apa? Kita semua adalah khalifah. Kita semua adalah pemimpin. Khususnya pemimpin menjadi diri kita sendiri. Pemimpin dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena setiap kita adalah khalifah, setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Bulan Muharram adalah bulan di mana diciptakan Siti Hawa. Bulan Muharram adalah bulan di mana diciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram adalah bulan di mana dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Nah, di bulan Muharram ini, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya mendapatkan anugerah besar hidayah yang bernama Al-Quranul Karim. Bulan Muharram adalah bulan
di mana Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, dan akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah ini di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari Raja Namrud yang membakarnya. Kenapa? Karena menghancurkan berhala-berhala sesembahan Raja Namrud. Ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Yunus alaihissalam, yakni atas izin Allah, keluar dari perut ikan nun di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana yakni Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan penyakitnya, doanya dikabulkan ini di bulan Muharram. Nah, kemudian bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir. Kenapa? Karena dituduh oleh ibu angkatnya Zulaikha yang mendakwa Nabi Yusuf hendak memperkosanya. Padahal si Zulaikha yang minta diperkosa, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang benar dipenjara, yang salah dibebas. Maling ayam 5 tahun, yang miliaran cuma 1 tahun. Dulu, tapi sekarang nggak gitu ya Pak Lurah ya. 8 bulan. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Daud alaihissalam ini terbebas dari dosa. Nah, inilah keistimewaan bulan Muharram. Nah, dari konteks ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah, apa sih amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita perbanyak di bulan Muharram? Nah, yang pertama, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Namun orang pemaham zikir itu sempit. Zikir cuma sholat, zikir cuma baca Quran, zikir cuma puasa, zikir cuma sedekah, zikir cuma ngaji. Padahal apapun yang kita lakukan yang baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah itu namanya zikir. Betul? Ibu punya tetangga, kita sebagai tetangga saling berbuat baik, saling memaafkan, itu pun namanya zikir. Kita punya grup RT, punya grup RW yang kita share gambar yang bagus. Gambar yang baik. Bacaan yang cakep. Saling berargumen bukan sentimen. Saling mengajak bukan mengejek. Saling merangkul tidak memukul. Maka itu pun konteksnya adalah zikir. Tangan kita megang yang baik-baik. Contoh, ada anak muda nggak di situ? Anak-anak muda? Banyak. Di belakang. Contoh anak muda malam minggu. Dia jalan-jalan atau datang ke rumah anak orang. Dia jagain anak orang. Nggak dipegang, nggak diapain. Betul? Hidungnya dia jagain, tangannya dia jagain. Maka ini konteksnya adalah zikir. Tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Nah, contoh lain. Bu. Nah, kalau suami udah pulang, suaminya ada di rumah, suaminya ada di kamar, lalu istri bikin happy, bikin bahagia, suaminya zikir bukan tuh? Partai zikir bukan?
RW pikir bikin suami senang, bikin suami bahagia. Paham Bu? Paham Bu? Nah, mudah-mudahan semuanya adalah istri-istri yang soleha, amin. Nah, saya mau kasih tahu nih Bu, mudah-mudahan yang datang malam ini adalah suami-suami yang soleh, amin. Ibu mau tahu nggak ciri suami yang soleh? Mau? Ciri suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Jelas Bu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi apapun yang baik-baik itu adalah zikir. Melihat yang baik, zikir. Magang yang baik, zikir. Malam ini acara Muharram, maka ini adalah zikir. Tapi puncak zikir adalah sholat. Puncak zikir adalah sholat. Kenapa? Dalam sholat orang baca sholawat betul. Dalam sholat orang membaca Al-Quran. Dalam sholat orang membaca kalimat tasbih. Dalam sholat orang membaca kalimat alhamdulillah. Dalam sholat orang membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Sebaik-baiknya zikir, puncaknya zikir adalah sholat. Nah, dalam konteks ini, yang pertama saya ingin menyampaikan puncak zikir adalah sholat. Kenapa? Ada orang ngangkat batu kali kuat, ada orang macul kuat, ada orang lari 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo kuat. Tapi tangannya diangkat dua-duanya buat takbir berat. Memberat mana? Ngangkat balok kayu besi sama takbir. Beratan ngangkat balok. Tapi anehnya banyak orang merasa berat tangannya diangkat buat takbir. Nah, perlu saya sampaikan kenapa tentang sholat. Dalam rangka memperingati tahun baru Islam ini, Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhassabu bihil abdu kiamah, bahwa amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. As-sholatu, sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka amal-amal ibadah yang lain Allah terima. Malam ini ada yang sedekah telur, maka sedekah telurnya Allah terima. Malam ini ada yang sedekah pisang, maka pisangnya Allah terima. Puasa kita diterima, zakat kita diterima, Al-Quran yang kita baca diterima, kita saling memaafkan menjadi berpahala kalau kita mengerjakan sholat. Baik fasadat sairu amalihi. Namun apabila kita tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain Allah tidak terima. Saumahu, puasanya tertolak. Wala shadaqatahu, sedekahnya tidak diterima. Wala zakatahu, zakatnya pun tertolak. Wala amalahu, dan amal-amal yang lain pun Allah tidak terima. Intinya apa? Puncaknya zikir adalah diterima tidaknya amal ibadah kita adalah sholat. Bahkan nanti ketika kita di alam barzakh, pindah ke alam kubur, yang pertama kali nanti ditanya adalah tentang ibadah sholat kita. Kalau kita mengerjakan sholat, insya Allah kita akan dipermudah dan akan dimasuk surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mengerjakan sholat, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dari konteks sholat ini, jarak musola Nurul Adam dari sini ada enggak? 200 meter? Nggak ada. 100 meter? Nggak ada. Ada.
Nah, saya mau nyampaikan 3 kualitas iman. Dari 3 kualitas iman ini, mudah-mudahan kita kualitas iman yang terbaik, amin. Nah, yang pertama ada iman yang kurang, iman yang lemah. Apa itu iman yang kurang, iman yang lemah? Johor berkumandang dari Musala Nurul Adam jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan sudah berkumandang jam 12, ada orang jam setengah 2 baru sholat, jam 2 baru sholat, setengah 3 baru sholat. Maka ini iman yang lemah, iman yang kurang. Nah, ini yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, amin. Dan iman yang kedua, iman yang standar. Apa itu iman yang standar? Azan berkumandang di Musala Nurul Adam, lalu kita dengar dari rumah kita, siap-siap pakai sarung, siap-siap pakai peci, siap-siap pakai baju takwa. Maka ketika azan berkumandang, lalu kita sholat berjamaah di Musala Nurul Adam, ini namanya iman yang standar, iman yang biasa-biasa saja, bersamaan waktunya dengan azan. Pak Lurah di Pedurenan ngasih tahu sama staf bawahannya bahwa kita kerja sebagai abdi masyarakat, abdi negara, masuknya jam 8. Ketika ada pegawai kelurahan datang jam 8 pagi, maka itu karyawan yang standar, karyawan yang biasa-biasa saja. Begitu pula kalau azan berkumandang, kita bergegas ke mushola, salat berjamaah. Ini namanya iman yang standar. Kemudian iman yang ketiga, iman yang kuat, iman yang lebih hebat. Siapa itu? Azan subuh jam setengah 5 lewat atau jam 5 kurang. Lalu sebelum setengah 5 dia sudah datang ke Mushola Nurul Adam. Bukan azan nungguin dia, bukan sholat subuh nungguin dia, tapi dia nungguin sholat subuh. Dia baca Quran, dia berzikir, dia baca sholawat, bahkan dia sholat sunnah yang lain sebelum masuk waktu azan subuh. Maka ini iman yang kuat, nungguin sholat subuh. Kalau yang tadi bersamaan dengan waktu sholat. Yang pertama sholatnya lalai. Nah, dengan momentum memperingati tahun baru Islam ini, dari yang sholatnya kurang, mudah-mudahan menjadi standar, amin. Yang sudah standar meningkat menjadi iman yang lebih kuat, amin, Allahumma amin. Kata Pak Lurah bilang, kasih tahu nih sama PRT sama PRW, jalan yang terbaik itu, saya tanya dulu nih, Bu punya dosa nggak, Bu? Punya. Bapak punya dosa nggak? Punya. PRT-nya punya nggak? RW-nya? Ya. Lurahnya? Ya. Takut Pak Lurah. Nah, kalau kita punya dosa, supaya rontok dosa-dosa kita, jangan pergi ke pasar Lembang, jangan pergi ke mall. Perginya kemana? Ke masjid, perginya ke musola. Kenapa? Kalau kita berjalan menuju musola, menuju masjid, maka dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita berguguran. Satu langkah kemudian dihapus, satu langkah lagi ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu. Nah, dalam rangka momentum tahun baru Islam ini, ayo bareng-bareng sama-sama, kita bareng-bareng sama-sama menuju Mushola Nurul Adam, amin, Allahumma
Amin. Yang sholat di rumah jadi di musola, amin. Yang belum ngaji ikut malam minggunya, amin. Yang hari Jumat sore ikut ngaji sorenya, amin. Kalau anak mudanya malam apa? Malam minggu. Itu mah di Grand City itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Naik bicara tentang sholat. Renungan buat kita semua. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi sedang duduk seperti ini, sedang ada taklim, ada pengajian, ada seorang ibu berlari-lari kecil menemui Rasulullah SAW. Ketika sampai, ditanya oleh Nabi, wahai ibu, kenapa tergesa-gesa datang kemari? Lalu ibu itu menjelaskan, ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia. Lalu, ya Rasulullah, tidak ada orang yang mau mengurusi jenazah anak saya. Lalu Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab untuk mengurusi jenazah anak muda tadi yang ibunya sudah datang. Sampai di rumah ibu tadi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab terkejut. Kenapa jenazah pemuda tersebut berubah bentuknya menjadi babi hutan yang hitam? Lalu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab menemui Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata jenazah anak muda ibu tadi bentuknya berubah seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yakni kembali untuk mengurusi jenazah pemuda tadi. Ketika Nabi sampai, benar apa yang dikatakan Umar bin Khattab, betul apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq. Nabi melihat bahwa jenazah pemuda tersebut berubah bentuknya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini, jasadnya seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimandikan. Setelah dimandikan lalu dikafani. Setelah dikafani lalu disolatkan. Setelah disolatkan, ini mayit mau dikuburin. Ketika mayit mau dikuburin, biasanya dibuka apa itu? Wajahnya. Kelihatan betul. Nah, ketika dibuka wajahnya, ternyata jenazah ini kembali wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa kembali, ya Allah, kembalikan wujud jenazah pemuda ini seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Selesai dikuburin, orang tuanya ditanya dua-duanya, wahai bapak, wahai ibu, apakah gerangan dosa yang diperbuat anak ibu sehingga setelah wafat jenazahnya seperti ini? Ketika dikuburkan jenazahnya seperti ini, seperti babi hutan yang hitam. Orang tuanya menjawab, ya Rasulullah, anak saya waktu hidup tidak pernah mengerjakan sholat. Lalu Nabi bertanya lagi, wahai ibu, apakah ada dosa lagi yang diperbuat oleh anak ibu? Ada ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada orang tua. Seandainya Nabi gak pernah berdoa seperti itu, saya mau tanya, ada enggak anak di dunia ini yang matinya masih durhaka sama orang tua? Ada? Pasti? Ada, betul. Ada enggak orang Islam yang matinya sampai mati gak ngerjain sholat? Ada. Seandainya Nabi dulu tidak berdoa, pasti kita akan mendengar di TV, pasti kita akan ada info kabut babi hutan yang hitam. Kenapa? Karena itu anak adalah yang meninggal, anak yang durhaka. Yang meninggal adalah orang Islam tapi tidak mengerjakan
sholat. Nah ini pentingnya dalam kita mengerjakan sholat 5. Nah penutup tentang sholat. Di zaman Umar bin Khattab ada orang meninggal dunia. Ketika mayit itu selesai dimandikan, selesai dikafani, lalu akan disolatkan, ini kain kafan mayit bergerak-gerak. Kain kafan mayit bergerak-gerak. Nah logikanya deh, kalau ada Pak RW, Pak RT nyolatin warganya, itu kain kafan mayitnya bergerak-gerak, kira-kira lanjut sholatin apa bubar? Betul. Nah ketika kain kafan bergerak-gerak, ini para sahabat berhenti, tidak untuk melanjutkan mengerjakan sholat. Ada yang ngambil tongkat, siap-siap. Ada apa di balik kain kafan yang bergerak-gerak? Ketika kain kafan itu akan dibuka, ada binatang ular yang melilit leher si mayit dan memakan daging leher si mayit. Ketika ular itu akan dikeluarkan, ketika ular itu akan dibunuh, ular itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa kalian hendak membunuhku? Aku ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengazab orang ini. Kenapa? Karena waktu hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat. Ini bukan fiktif, nyata. Ini bukan cerita, tapi nyata. Bukan cuma di dunia, bahkan nanti setiap kubur orang-orang yang tidak mengerjakan sholat akan datang ular besar yang bernama Sujaul Aqrab. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal dunia, maka atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ada ular besar yang namanya Sujaul Aqrab, yang matanya terbuat dari api neraka, yang kukunya sejauh perjalanan 1 hari, yang suaranya bagaikan petir yang menyambar, maka akan datang atas perintah Allah kepada tiap-tiap kubur orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Karena itu jangan pernah kita tidak mengerjakan sholat. Kita sudah janji kepada Allah, Billahi Rabbil, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Engkau ya Allah. Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, artinya apa? Ayo jadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Betul? Jadilah kita hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia. Kenapa? Karena manusia lebih mulia dari dunia beserta isinya. Betul? Jadilah kita hamba Allah, bukan menjadi budak harta. Karena manusia lebih berharga daripada harta. Mobil berharga, tapi manusia lebih berharga daripada mobil. Yang namanya rumah